Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman Hanif Salahuddin Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi yang ketiga tentang penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. Di pengertian penulisan hadis adalah kegiatan mencatat, menulis dan mendokumentasikan ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad agar dapat dijaga keasliannya dan disampaikan kepada generasi berikut secara benar. Nah, hadis pada awalnya dihafalkan oleh para sahabat karena tradisi Arab kala itu lebih kuat dalam hafalan daripada tulisan. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin luasnya penyebaran Islam, muncul kebutuhan untuk menulis hadis agar tidak hilang atau bercampur dengan riwayat palsu. Nah, pada masa Nabi masih itu penulisan hadis belum dilakukan secara luas. Hal ini karena beliau pernah melarang penulisan hadis pada awalnya agar tidak bercampur dengan Al-Quran yang sedang turun. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Namun setelah Al-Quran selesai diturunkan dan kekhawatiran itu hilang, Nabi memperbolehkan bahwa memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis hadis. Contohnya Abdullah bin Amr bin As memiliki catatan hadis yang disebut As-Sohifa As-Sodiqah. Beberapa sahabat lain menulis hadis secara pribadi untuk keperluan ilmu. 3. Masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat mulai menulis dan mengumpulkan hadis secara lebih luas, namun sebagian besar hadis masih dijaga melalui hafalan. Beberapa sahabat terkenal aktif meriwayatkan hadis antara lain Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Mereka menjadi sumber utama bagi para tabi'in dalam periwayatan hadis. Keempat, masa tabi'in. Pada masa tabi'in, penyebaran Islam semakin luas dan banyaknya sahabat telah wafat. Untuk menjaga keaslian hadis, para ulama memulai upaya sistematis dalam pengumpulan hadis secara tertulis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah tokoh penting yang memerintahkan kodifikasi resmi hadis. Beliau menegaskan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis secara tertulis. Inilah awal dari tahap kodifikasi tadwin hadis. Kelima, masa kodifikasi besar. Pada masa ini banyak ulama menyusun kitab hadis dengan sistem yang lebih rapih dan ilmiah. Beberapa karya besar diantaranya Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim karya Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kitab-kitab tersebut disusun berdasarkan sanad, tema dan tingkat kesohihan hadis. Sejak saat itu, hadis menjadi ilmu yang berdiri sendiri, lengkap dengan metode penelitian, sanad, perawi, dan matan. Perkembangan selanjutnya pada masa berikutnya muncul berbagai cabang ilmu hadis seperti ilmu rijalul hadis, ilmu mustalah hadis atau istilah klasifikasi hadis, ilmu jarh wa ta'dil, dan ilmu hadis. Nah, kesimpulannya, penulisan hadis mengalami perkembangan bertahap dari masa Nabi yang bersifat pribadi ke masa sahabat dan tabi'in yang mulai meluas, hingga masa kodifikasi besar yang menghasilkan kitab-kitab hadis klasik yang masih digunakan hingga kini. Upaya tersebut menunjukkan perhatian besar umat Islam dalam menjaga sabda Rasulullah sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.